Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini untuk bagian yang ketiga. Saya lanjutkan untuk review yang kemarin sudah saya share di bagian 2, dimana sudah saya bagi antara media tanah, ini kemarin tanggal 21 Juli, dan media kokopit. Ini akan kita lihat apa perbedaannya dan bagaimana perkembangannya. Kemarin kan sudah saya bagi 2, masing-masing setengah kilo, dan ini berarti sekitar seminggu ya, seminggu setelah kita sebar. Perkembangannya di sini saya menemukan perbedaan, dimana kalau yang pakai tanah ini kotorannya atau castingnya itu lebih banyak. Nah ini kecil-kecil ini bukan telur ini ya, ini kotoran. Ini juga sampai menggunung. Tuh ini. Yang putih-putih, nah ini rumput yang sudah halus ya, hancur bekas campuran di kuhe sapi. Tapi yang menarik itu ini. Oke. Ini full kotoran cacing. Nah, artinya di tanah itu mereka lebih apa ya istilahnya, lebih suka ya, karena memang sebetulnya aslinya kan memang di tanah habitatnya itu, dan ini lebih cepat untuk menghasilkan casting. Tapi kalau di ini di kokopit ini ada memang, cuman lebih sedikit kalau saya lihat, padahal sama-sama setengah kilo. Tapi ya terlepas dari itu kan kita juga tidak tahu jumlahnya masing-masing setengah kilo itu sama apa tidak jumlah cacingnya. Nah kita lihat aja perkembangannya sebentar. Nah ini cacingnya seger, ini basah bekas pemberian kuhe. Gemuk-gemuk, ini besar-besar. Ini memang indukan. Nih. Oke, sekarang kita coba lihat nih. Hampir semuanya di permukaan karena kan masih basah untuk kuhinya. Jadi mereka suka di lapisan atas. Kita coba lihat yang di tanah. Ini kemarin memang agak lihat ya. Sama juga. Mereka ada di permukaan. Cuma ini memang kalau mengangkat gini agak sulit karena tanahnya agak apa ya, lengket. Ini agak ke dalam rupanya. Oh ini di tengah. Nah, itu. Sama-sama ada di permukaan. Dan ini kontur tanahnya sudah sepertinya sudah banyak terurai ya, seperti dugaan saya. Ini karena memang dia kan disiram kuhe cair tiap harinya, tapi ada beberapa yang masih keras, butuh waktu mungkin untuk mulai. Jadi dugaan saya ini kenapa kok kotorannya banyak, jadi sepertinya dia selain kuhe, dia juga memakan nutrisi yang ada di tanah, karena tanah lihat kan ada unsur haranya juga. Tapi terus terang kalau menurut saya ini kurang gembur tanahnya, karena tanah liat mestinya memakai tanah yang lebih gembur, mungkin tanah ladang ya, bukan tanah untuk
tanah liat. Ini kalau yang di atas agak apa istilahnya, agak jarang dibandingkan dengan yang di kukup itu tuh sekali tarik udah banyak karena memang dia gembur. Ya mungkin itu perbedaannya untuk masalah media. Ya oke, itu gambaran perbandingan kalau yang di tanah sama dengan di kokopit. Untuk selanjutnya sebagai tujuan dari video ini saya buat yaitu untuk solusi bagaimana budidaya cacing tanpa modal. Nah ini untuk media kita sudah mendapatkan perbandingan antara kokopit yang otomatis harus ada modal, kecuali yang memang di daerahnya memang nggak gratis istilahnya punya, dengan tanah yang notabene hampir semua ya semua lah ya, semua teman-teman pasti ada di daerah di tempatnya masing-masing. Nah sekarang akan saya lihatkan bagaimana untuk mendapatkan cacing gratis. Jadi kalau harus belian berarti biaya lagi. Nah sekarang bagaimana kita mendapatkan cacing gratis. Oke, saya siapkan dulu. Oke, ini akan saya tunjukkan seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa cacing itu kan mengeluarkan kotoran ya, sehingga untuk mencari cacing kalau kita ingin gratis kita bisa mencarinya di sekitar lingkungan kita ya, namanya juga pengen gratisan. Kita nyari di lingkungan kita, identifikasinya yaitu melihat ada enggak di sekitar kita itu tanah yang memiliki ciri ada kotoran cacing. Logikanya kan begitu. Kalau ada kotoran cacing seperti ini, insya Allah di dalamnya pasti ada cacing. Nah ini juga, ini kan bekas kotoran cacing tanah. Ini juga, nah kecil-kecil ini. Nah makanya ini malah mungkin agak lintasannya ini. Jadi ini, nah ini kayaknya bergerak ke sana kemari mencari makan. Sini juga. Nah akan kita coba lihat apakah betul yang saya tadi tunjukkan itu memang ada cacingnya. Nah kita perlu buktikan. Oke, saya gali saja di daerah yang ada kotoran cacingnya. Nah ini dia. Ini kebetulan tanah di belakang rumah saya, ini pekarangan belakang rumah. Ini kontur tanahnya banyak pasir ini, tapi paling tidak ini ada cacing. Nah ini kebetulan saya lihat sepertinya cacing jenis fosfor karena hampir semuanya putih. Ya kita coba kumpulkan dulu. Nah, oke kita lanjut ke sebelahnya. Kita cari yang di daerah yang masih ada kotorannya. Ya ini ada lagi. Nah ini juga sepertinya jenis cacing fosfor. Ini ada lagi. Jatuh. Ini saya nggak tahu jenis apa ini. Beda dari tadi, tapi kayaknya kalau dipegang dia melungker. Ini ada juga yang bentuknya hitam. Jadi ya memang kita nggak bisa milih ya cacing apa yang ada. Nah ini kalau dipegang langsung
Melungker saya biasanya istilahnya menamakan ininya cacing pelungker. Ini juga ada. Nah ini. Jadi poinnya adalah yang ingin saya sampaikan bahwa untuk mulai budidaya cacing itu bisa tanpa modal. Artinya mulai dari media tanah kita bisa ambil dari tanah sekitar, kemudian untuk cacingnya sendiri kita bisa mulai dari yang ada di sekitar kita. Cacing apa ya, ini memang konsekuensinya kita tidak bisa milih ya cacing apa yang ada, yang kita temukan yaitu hanya saja mungkin perlu diingat-ingat bahwa ada beberapa ciri di mana cacing itu biasanya suka di area sampah atau di yang bukan sampah, lebih ke dalam, karena sesuai dengan kesukaan habitatnya masing-masing. Ini ada cacing fosfor, ada cacing nggak tahu hitam itu apa, ini pelungker juga mungkin. Oke, saya pindah di tempat lain dulu. Nah ini biasanya adalah tempat saya membuang atau memisah rumput-rumput dari kohe. Ini ada bekas-bekas rumput. Nah ini ada sedikit kotoran kohenya, ada kotoran sapinya terikut dari rumputnya itu. Di sini malah banyak semutnya sebetulnya, tapi kita coba apakah masih ada cacing di daerah sini. Bentar. Ya, seperti kita lihat, jadi banyak satu kali gali, karena di ini kan masih ada sisa-sisa kotoran sapi ya. Jadi memang betul kotoran sapi itu disukai beberapa jenis cacing, cacing tanah maksudnya. Cuman jenisnya apa ini saya juga tidak tahu referensinya. Bisa jadi ini cacing, tapi kalau cacing merah bukan, ini panjang. Nah ini juga kalau dipegang melungker. Kita lihat yang lain. Nah ini besar-besar malah yang ini. Oke. Atau cacing kalung saya juga tidak tahu, karena saya juga tidak ada referensi untuk itu. Ini ada dua tuh besar seperti ini. Mungkin dari teman-teman kalau yang tahu jenis cacing apa ini bisa tulis di kolom komen ya. Cacing apa ini? Aduh sayang ini keputus tadi kena garpunya. Oh ini gede-gede ini. Cacing ini besar, ini lebih besar ini daripada cacing merah. Bulat, bentuknya bulat. Ini tuh, kalau dipegang dia melingkarkan dirinya, melungker kalau bahasa Jawanya. Coba saya gali lagi ya. Ya, ada lagi. Nah ini beda, ini kayaknya cacing fosfor. Kalau di tanah itu bisa lebih gede kayaknya. Nah ini perbedaannya. Aduh kena ini. Ini kalau kita piara cacing itu, kalau ada cacing terluka kena anu itu saya kayaknya kasihan juga. Nah ini kayaknya cacing fosfor, tapi kok besar ya. Saya juga tidak tahu persis. Dibandingkan dengan cacing fosfor yang ada, coba kita lihat. Ini cacing fosfor indukan yang kemarin saya coba
budidayakan. Ini nanti saya panen karena ada yang mau beli. Nah ini kita bandingkan. Mana tadi? Ini. Nah ini panjangnya hampir mirip ya warnanya, cuman ini besar, tapi ini kok cepet. Kalau cacing fosfor itu lambat. Jadi kita tempatkan ke yang lain aja. Ini kita taruh di tanah tuh, ini bedanya. Ini yang tadi dari galian, yang panjang ini dari galian kita tadi. Nah ini yang saya budidayakan di kotak, jauh banget bedanya. Nah ini juga mungkin jadi masukan, kemungkinan untuk di tanah itu bisa. Oh ya, mumpung ingat, jadi itu yang pertama. Kedua maksud saya, setelah media, kemudian cara mencari cacingnya. Nah satu lagi untuk tempat ya, tempat, kembali lagi ke tujuan video ini dibuat, solusi untuk tanpa modal. Teman-teman tidak usah bikin kotak. Ini kan kalau teman-teman bikin kotak seperti ini pasti butuh kayu ya, butuh paku atau sekrup dan segala macam, butuh sak ini juga gitu ya. Nah untuk tanpa modal sebetulnya caranya mudah. Ini tadi kita kan sempat gali ya, gali di area sekitar kita. Ini di belakang rumah saya ini. Ini kebetulan sorry ini berantakan, tapi ya ini di area rumah saya supaya teman-teman yakin bahwa ini memang bukan dibuat-buat. Ini tanah biasa ini. Dulunya ada rumputnya. Nah ini tempat saya buang kalau saya bikin ini kohe yang belum saya olah. Jadi saya tutup pakai ember. Nah ini karena masih ada. Nah ini nanti sore mungkin saya siapkan lagi, diencerkan. Nah ini area ini adalah area saya biasanya untuk membuang ini. Memang dari awal saya tujuannya saya buang di sini supaya tanah di sini agak gembur, dan saya harap cacingnya juga datang. Dan memang benar airnya seperti ini, cacingnya pada datang di sini. Ya, poin pentingnya itu tadi yang saya sampaikan. Jadi inti dari video yang saya buat mulai bagian 1 sampai bagian 3 yaitu solusi tanpa modal untuk budidaya cacing. Yang pertama adalah media. Teman-teman bisa pakai area di belakang rumah. Kalau mau coba sebaiknya dibatasi ya areanya supaya cacingnya tidak kemana-mana. Dibuat gundukan seperti ini juga bisa, ini ala kadarnya. Tapi kalau stolnya pengen bagus bisa dibuat seperti bedengan kalau di sawah itu ya, kayak kuburan baru itulah. Jadi dibuat gundukan itu seperti itu juga enggak masalah, tinggal masukkan cacing. Itu yang pertama untuk tempat ya, untuk tempat media. Dan sekaligus medianya juga gratis kalau dengan cara seperti itu, karena kita hanya memilih lahan yang kontur tanahnya lebih gembur ya, gampang gembur. Itu yang kedua. Yang ketiga untuk cacingnya ya mau tidak mau mencari dulu, karena kita tanpa modal seperti ini tadi, kita mencari sudah dapat berapa. Nah ini juga cuma nanti tinggal teman-teman pilih aja. Kalau memang menemukan banyak jenis cacingnya, otomatis teman-teman harus mengumpulkan dulu dan mengumpulkan sesuai jenis cacingnya. Oke, saya rasa itu untuk video mulai bagian 1 sampai bagian 3, di mana poin pentingnya untuk solusi tanpa modal budidaya cacing adalah media. Kita bisa gunakan tanah. Untuk tempat itu bisa juga area di belakang rumah atau depan rumah, terserah teman-teman kondisinya seperti apa. Itu kita kasih bedengan, dan cacingnya adalah dengan mencari. Nah itu yang poin penting dari video ini. Oke, saya rasa itu untuk seluruh
rangkaian bagian 1 sampai 3 bagaimana kita bisa berbudidaya tanpa modal. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan tadi seperti pesan saya, kalau ada teman-teman yang tahu jenis cacing yang tadi saya temukan bisa tulis di kolom komen ya. Barangkali bisa kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.